Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Wadwardiansyah NIM 9 akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi tugas UAS manajemen pembiayaan bank syariah. Untuk pertanyaan yang pertama, pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Monitoring dan pengawasan pembiayaan merupakan suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan atau loan manajemen yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan, kelemahan, dan proses pembiayaan. Jadi monitoring dan pengawasan pembiayaan harus mampu memberikan feedback agar tidak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Monitoring aktif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat yang bersangkutan, di mana bank mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah atau call report kepada komite pembayaran atau supervisor. Sedangkan monitoring pasif adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian secara pengujian terhadap surat-surat atau laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti penerimaan maupun pengeluaran atau monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa maksud downgrading risk dan apa dampaknya? Penurunan peringkat atau downgrade adalah risiko penurunan rating risiko di mana terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati, dan di mana pengumuman seorang analisis yang menurunkan pendapat mereka tentang keinginan perusahaan sebagai investasi. Hal ini dapat berlaku untuk hutang atau ekuitas. Untuk meminimalisir dengan membangun lingkungan risiko yang tepat serta menjalankan kebijakan prosedur yang sehat dan berusaha menstabilkan kondisi bank syariah tersebut, ada 3 jenis sindikasi, yaitu less syndication dan code deal. Less syndication merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh beberapa bank tergabung dalam kelompok sindikasi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan club deal dibentuk berdasarkan pembiayaan multilateral untuk menangani sebuah proyek nasabah yang berdasarkan dengan spesifik akad yang dipakai oleh semua pihak. Prosedur pembiayaan sindikasi. Yang pertama, pembiayaan diberikan oleh beberapa kreditur dan difasilitasi oleh arranger yang sudah diberikan wewenang. Yang kedua, jaminan dikuasai secara pari passu. Yang ketiga, satu akad pembiayaan. Dan yang keempat, administrasi dan checklist dokumen persyaratan pembiayaan termasuk jaminan difasilitasi oleh agensi. Kemudian pertanyaan yang keempat, kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional, yakni yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyelesaikan penyelesaian kepada Badan Basyarnas sesuai dengan prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang kedua, memberikan pendapat dan meningkat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Kemudian pertanyaan yang kelima, persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan? Cara menghadapinya, yang pertama, dengan menyiapkan sumber daya manusia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Kemudian mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien, pemanfaatan IT secara optimal untuk mendorong penciptaan produk-produk unggulan yang berbasis online, dan
digitalisasi layanan perbankan syariah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau tutur perilaku, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.